Al-Bani ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa auladihi wa ahlihi wa ashabihi wa ashabihi wa hadrati syaihi hadza kitab asy-syaikhul alim al-alama Muhammadin Muhammad al-Ghazali wa ala hadrati arwahi jami'i asatidina wa asatidina masyayikhina wa masyayikhina wa ala hadrati arwahi jami'i musannifin ولا هدرة أولياء إله أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاذهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini adalah Al-Kasfu wa Tabyin. Maknanya Al-Kasfu itu membuka, wa Tabyin memperjelas. Jadi ini kitab adalah maknanya adalah Al-Kasfu wa Tabyin, membuka dan menjelaskan fi ghururil khalqi ajmain, di dalam tertipunya makhluk secara keseluruhan. Nanti di kitab ini akan diterangkan semua orang apapun profesinya nanti akan terlihat di sana celah tertipunya dia oleh setan. Bahkan sampai ulama pun bisa jadi dia juga tertipu oleh celah yang dibuat oleh setan itu. Makanya kalau belajar kitab ini insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita nanti akan tahu di mana celah setan nanti akan memperdayakan kita. Kitab ini ada kitab Bidayah atau Bidayah. Pernah dengar Bidayah? Tahu ngaji zaman? Nah, itu dia termasuk karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallalan muga-muga paring tambah rahmat azim Allahu subhanahu Allah paring tambah rahmat azim ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane sayyidina Muhammadin wa sahbihi lan sahabate sayyidina Muhammadin. Ini kira-kira bacanya wassalim atau wassalam. Boleh kalau harokat itu ya. Kenapa ke wassalam? Karena diatofkan kepada wassolla. Solla itu fi'il madhi, maka kemudian ini bacanya wassallama. Tunggale ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli wasallim, bukan wassalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari apa ya? Bagian dari apa? Belajar nahwu dan sorof, dan termasuk nanti di antara terlihatnya orang itu ya nanti di situ. Oh ini berarti oke ngerti. Karena apa? Karena dia tahu oh ini huruf atau ini diatur pada mana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Lan muga-muga paring tambah keselamatan sapa Allah. Amin. Amin termasuk isim fi'il. Isim fi'il itu kalimat isim, tapi maknanya seperti maknanya kalimat fi'il. Itu kalau dalam bahasa nahwu itu nanti banyak ya. Di antaranya adalah misalnya apa? Alaika iltazim amsi gitu. Ini amin ay istajib maknanya. Amin muga-muga paring kasebadan sira utawa muga-muga nyembadani sira. Wa bihi lan iku kelawan Gusti Allah. Wa bihi lan iku kelawan Gusti Allah, karena ada iku maka mesti ada utawi. Akan ada khobar maka ada mubtada. Makanya sering dibilang ini adalah pasangan. Jadi ada dalam dunia nahwu itu ada selalu kalimat yang berpasangan, susunan yang berpasangan, tarkib yang selalu berpasangan. Di antaranya adalah mubtada, khobar.
Di antaranya adalah fiil, fa'il ya. Lah kalau nanti dalam lahiriahnya, dalam faktanya ternyata tidak terlihat, itu bukan berarti tidak ada. Maka ini menjadi sebuah suatu yang rasional, bahwasanya tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Bukan yang tidak terlihat itu terus kemudian dikatakan tidak ada. Kadang-kadang yang tidak terlihat itu ada. Buktinya apa? Allah kan nggak terlihat tuh. Nah, jadi untuk bisa dikatakan ada tidak harus terlihat gitu. Karena yang namanya terlihat itu kadang-kadang karena keterbatasan panca indera kita sehingga kita tidak bisa melihat. Nah, ini dibawa ke nahwu juga sama nanti. Dalam nahwu kalau misalnya ada mutada, kok nggak ada khobarnya, ya berarti khobarnya dibuang. Kalau ada khobar tidak ada mutadanya, berarti mutadanya dibuang begitu. Wabihi. Nah, susunan yang asli itu mestinya mutada khobar, tapi ini ternyata khobarnya didahulukan, namanya khobar muqaddam mutada muakhkhar. Lah untuk bisa ini mestinya bukan susunan yang normal. Jadi nanti ada standar di sana, ada yang normal, kondisi normal, maka mutada dulu baru khobar. Nah kalau kondisinya tidak normal, ya nanti boleh saja khobar dahulu, mutada belakangan. Ini makanya kemudian nyambung dengan kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Idza dzaqal amru ittasa'a. Idza dzaqa ketika menjadi sempit al-amru perkara, maka ittasa'a menjadi luas. Artinya nanti kalau dalam kondisi yang jadi idza dzaqal amru ittasa'a, contoh orang sholat tidak bisa berdiri, maka bagaimana? Ini kan keadaannya kan sempit, suatu yang sempit, maka ittasa'a maka diperluas. Jadi idza dzaqal amru ittasa'a. Jadi perkara itu kalau sudah sempit maka bisa diperluas. Ada dalam keadaan darurat maka nanti boleh hal-hal yang mestinya dilarang maka menjadi boleh. Nah ini juga begitu, ini termasuk karena ini khobar ini adalah di dalam kondisi tidak normal maka dia didahulukan. Wa bihilan iku kelawan Gusti Allah sikoti utawi kumandel ingsun. Jadi saya bersandar itu hanya kepada Allah. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Wahdahu haris wijine Allah. Wa sallalan muga-muga paring tambah rahmat azim sapa Allah Gusti Allah. Paring tambah rahmat azim ala khairi khalqihi ing atase luwih bagus-baguse makhluk Allah. Lafaz khair itu termasuk isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang menunjukkan makna lebih. Nah itu mestinya itu pasan af'al. Ya. Contoh hasuna itu maknanya apa? Bagus. Kalau ingin menunjukkan makna lebih bagus maka ikutkan wazan af'ala menjadi ahsanu. Zaidun ahsanu min bakrin. Zaid lebih bagus, lebih ganteng daripada Bakar. Misalnya Diana lebih cantik daripada Diani misalnya. Maka di sana bahasa Arabnya Diana ajmalu karena itu bahasa af'alu. Asalnya jamilun jadi ajmalu min, itu biasanya disambung dengan ini. Ala khairi khalqi. Dan kemudian khair ini asalnya akhyar gitu ya. Akhyar. Af'al akhyar. Kemudian diiklal maka menjadi khairun. Kenapa kok diiklal? Karena di sana kan akhyar itu ada kha, ada ya. Kha adalah huruf sahih, ya adalah huruf ilat, karena lawan daripada sahih itu namanya ilat. Sehat itu kan sehat tuh. Lawan daripada sehat apa? Sakit. Sakit itu ilat, penyakit. Ain lam ta itu namanya ilat, maknanya penyakit. Nah, di sana itu kemudian ketika ada kondisi orang sehat dan mati, kan khair akhir kan disebut tuh. Ya-nya ternyata hidup. Nah, orang sakit kok punya nyawa. Itu secara logika kan cara wong ngono ya saiki. Ana wong wis ngring-ngringken mari ngono ijit ora mati-mati. Lah iku ana wong ndang awes suwe kan ndang jek enom, jek sugih, jek gagah, jek ganteng. Ngono iku cara mati ngono kan akeh sing getune. Ya Allah lha kok mati kok gak kaya. Kan gitu ya. Nah ini juga begitu. Nah ini kok ini huruf sahih ternyata mati. Iya huruf ilah ternyata
hidup, maka kemudian dipindah pada huruf sebelumnya menjadi akhoir. Kemudian karena hamzahnya sudah tidak dipakai, namanya hamzah. Jadi nasib hamzah wasol itu menunggu ya. Jadi didatangkan ketika dibutuhkan, ketika tidak dibutuhkan ditendang. Pada kalau ambiar itu. Jadi biasanya aku dibutuhkan ketika iya biasanya lagunya di tempat itu ya, itu ambiarnya begitu. Jadi ketika dibutuhkan maka didatangkan, ketika tidak dibutuhkan maka dibuang. Ya nasib ya sebenarnya pancen nasib wong ya ana sing matur ngono iku. Ala khairi khalqi maka menjadi khair gitu ya. Jadi kata akhyar kemudian akhair menjadi khair. Ala khairi khalqi ngatasi luwih bagus-bagusé makhluk Allah Sayyidina Muhammadin. Luwih bagus-bagusé makhluk Gusti Allah sapa Sayyidina Muhammadin Sayyidina Gusti kita Muhammadin rupanikan di Nabi Muhammad wa ala alihi lan muga-muga ing atase keluargane Muhammadin wa sahbihi lan sahabate Muhammadin. Wa ba'dulan ing dalam sause kang sinebut ba'du itu termasuk kalimat yang harus dimudhofkan. Ketika tidak dimudhofkan maka harus dimabdikan dom. Kalau di alfiah ada qablu, kagweru. Ada yang bisa? Makasih di 5.000. Qablu kagweru. Tak udah 10.000. Ada yang bisa teruskan? Tak udah mana yang di 15.000. Kayak ngatur apa ya. Qablu kagweru badu hasbu awalu wa wal ziyadu aidun wa alu. Qablu kagweru, qablu weru badu hasbu awalu itu semua adalah lafaz yang harus dimudhofkan. Maka ketika nanti mudhof ilaihnya dibuang dan masih ini tambahnya dan masih mengingat kepada mudhof ilaihnya dibuang, itu namanya nggak bisa move on gitu. Karena masih mengingat dibuang tapi masih diingat-ingat. Atau orang tak dibuang. Jadi boleh nekanelan. Itu namanya jadi ada proses ada bentuk di sana, ada orang itu yang tidak bisa move on dalam ilmu nahwu itu. Ya ini qablu ini. Jadi kalau dia tidak bisa mengingat masih mengingat kepada mudhof ilaih, memperkirakan pada mudhof ilaih yang dibuang, maka nanti dia dimabdikan dom. Nah ini wabadu ini asalnya adalah wabada bismillah, wabada alhamdulillah, wabada sholawat wassalam. Nah, ini kan amma ba'du. Maksudnya ya amma ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Mestinya begitu kalau diteruskan. Untuk bilangnya seperti itu. Tapi karena yang dibuang maka menjadi dimabdikan dom. Wa ba'dulan ing dalam sause bismillah ila akhirih fahada mongko utawi iki kitabul kasfi wat tabyin. Iku kitab al-kasfu wat tabyin. Manane al-kasfu manane buka, wat tabyin manane jelasaken. Tabyin itu masdar dari kata bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan bahwa mubayyinun. Itu pada kalau tanwir ya tanwir sama ditakoi tanwir itu berasal dari kata apa? Nawwaro yunawwiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron munawwaron bahwa munawwiru. Jadi tanwir itu dari kata nur. Nur itu hanya cahaya. Kalau nawwaro mencahayakan. Jadi menjadikan bercahaya, menjadikan bersinar atau menyinari. Nah ini santri-santri tanwir ya harus menyinari ya. Amin. Wa tabyin lan at-tabyin fi ghururil khalqi. Jadi kitab ini jenenge al-kasf wa tabyin fi ghururil khalqi ajmain ing dalem kebujuke makhluk ajmaina sekabehane. Ilam rosirone annal khalqa ing satemene makhluk iku kismani rong bagian. Lafaz anna ini nanti boleh dibaca anna, boleh dibaca inna, cuma nanti ada yang harus dibaca fathah hamzahnya, ada kalanya harus dibaca kasroh hamzahnya. Kalau di alfiyah ada wa hamza in naftah
5.000. Wa hamzain nafta tak tambahin 5.000 maneh 10.000. Wa hamzain nafta lisat di masdari masada wa bisiwa zakat siri. Itu nanti adalah bahwasanya inna itu nanti ada kalanya harus dibaca hamzah fathahnya manakala dia menjadi maf'ul bi atau menjadi dia tempatnya bisa diduduki menjadi masdar. Yaitu diantaranya adalah menjadi maf'ul bi, menjadi mubtada, menjadi khabar. Itu nanti harus dijadikan anna, tidak boleh dibaca inna. Ilmu rasulane annal khalqa ing satemene makhluk ismani kurang bagian. Ketahuilah sesungguhnya makhluk itu terbagi menjadi dua, hayawanun yaitu hayawan wa ghairu hayawanin nan liyane hayawan. Makhluk itu ada dua, ada hewan dan selain hewan. Wal hayawanu utawi hayawan iki semari kurang bagian. Yang hewan kemudian dibagi lagi menjadi dua. Mukallafun rupane mukallaf wa ghairu mukallafin lan ora mukallaf. Terus fal mukallafu sing mukallaf dibagi lagi menjadi dua. Fal mukallafu mongko utawi mukallaf man iku wong sing khotobakan ndawuhi kang ngitopi kang merintah khotobakan ndawuhi hu ing man sapa Allah Gusti Allah wong iku didhawuhi karo Gusti Allah bil ibadati kelawan ibadah. Terus mari ngono iki macane piye wa amrihi ta wa amruhu ta piye? Ayo macane piye jajal? Jajal macane piye? Wa amrohu, amrihi, amruhu. Ayo, jeli harus jeli ini. Wa bacanya ternyata wa amarohu gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena wawunya wawu atau ini diatofkan kepada khotobahu. Khotobah itu fi'il madhi. Wa amaro dadi ora mung didhawuhi tok wa amaro lan perintahhu ing man wa amaro lan perintah sapa Allahu ing man diperintahno biya kelawan ibadah. Nah, yang dinamakan dengan mukallaf itu adalah orang-orang yang difitopi oleh Allah dan diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah. Oleh sebab itu wa'ada lan janji sapa Allah. Karena diperintahkan sesuatu maka dia dijanjikan. Wa wa'ada lan janji sapa Allahu ing man dikai janji bisawabi kelawan ganjaran. Nek alife dilangno bisaubi kelawan pakaian. Ini dia bisaubi kelawan pakaian, bisaubi kelawan ganjaran. Ganjaran sebab ganjaran alaiha ing atas ibadah. Jadi diberi pahala atas ibadah yang ia lakukan. Wa nahahu lan nyegah sapa Allahu ing man dicegah anil ma'asi andu saking maksiat. Andu maknanya menjauh. Jadi dilarang itu untuk menjauh ya, bukan dilarang kemudian untuk mendekat. Anil ma'asi saking pira-pira kemaksiatan. Ma'asi itu jamak taksir dari kata maksiatun ma'asin ya. Wa hadzarahu jadi nahahu fil madhi wa hadzaralan ngancam sapa Allahu ing man diancam al-uqubata ing siksa. Itu sing mukallaf. Lah yang ghairul mukallaf itu kriterianya bagaimana? Wa ghairul mukallaf utawi liyane mukallaf man iku wong sing lam yukhotibhu. Man iku wong sing lam yukhotibhu kang ora ngitopi ora dawuhi sapa Allahu ing man ora didhawuhi bidzalika kelawan mengkono ibadah. Lah dalam ilmu fikih itu mukallaf itu syaratnya adalah Islam balik berakal ya. Wong Islam wis balik berakal. Lah Islam ora balik berarti cilik jian. Anake wong Islam cilik, yo akal yo sempurna, yo tidak mukallaf. Mulane ora poso yo ora apa. Islam yo wis balik tapi ora berakal. Kuwi yo ora kena dawuh kitab, ora kena dawuh dadi oleh ganjaran, oleh siksa ora. Mulane ana istilah wong edan iku bebas. Jadi nek sampean maksudnya ngene, nek sampean pengen bebas dadi wong edan. Ngono lho ya.
Jadi nek sampean gak gelem diatur, gak gelem dikai aturan-aturan ngene, aturan ngene. Dadi wong edan sing bebas. Lah kok nek sampean dadi wong edan bebas, mas ora ngono ya terserah, mas ngene ya terserah. Lah selagi kamu masih ini, masih Islam, masih balik, masih berakal, maka konsekuensinya harus siap untuk diatur. Dan aturan itu untuk menaikkan derajat dulu ya. Saiki tak takoki dhuwur ndi tingkatane wong edan karo wong ora edan. Ya wong ora edan, semakin tinggi derajat seseorang, maka aturan itu semakin tinggi juga. Contoh, sampean kaya ngene iki ya, sampean kaya ngene iki. Dan nganggo jilbab sekolah dengan setai atanwir, mari ngono dadakan mlebu ning diskotek. Kira-kira ya wong mandang piye? Padahal diskotek kan sebenarnya kan biasa aja. Cara misalnya bocah sing ora sekolah dengan setai atanwir mlebu dengan gunung pandangan orang biasa, tapi karena sekarang sudah membawa nama setai at-tanwir, ya ini lain lagi sudah. Maka ada aturan tambahan karena apa? Punya peringkat khusus. Mudah dhuwur mana ya mudah sama gitu ya. Sama. Makanya semakin tinggi derajat seseorang, aturannya semakin banyak. Presiden itu apa mangan? Itu perlu ada tes terese, dijajal dhisik. Jadi sing tukang jajal itu ya nanti siap-siap saja. Kok ternyata ono racune ya mati dhisik lho. Dikorbankan. Lho itu kayak ngono, enggak oleh sembarangan lho ya. Tidak boleh sembarangan. Karena apa? Tingkatannya tinggi. Maka berbahagialah sampean ketika ada banyak aturan, sampean kudu jilbaban, enggak oleh celononan nek budal kuliah. Mulai kok coba anggap iki beban wah iki aturan kok akeh men. Maca Quran di kongkon jamaah, semakin banyak aturan yang diterapkan berarti menandakan sampai semakin tinggi derajatnya. Kudune alhamdulillah loh ya. Kudune alhamdulillah. Jadi banyak orang yang anggap aturan-aturan yang ada itu adalah untuk mempersempit daripada gerak, mempersempit daripada kebebasan. Keliru. Jadi nek pengin bebas jadi wong edan, sebagaimana kata-kata tadi, wong edan itu bebas. Nek pengin bebas ya jadi wong edan. Lah ini ya sama. Wa ghairul mukallafi di mau. Wa ghairul mukallafi utawi liyane mukallaf utawi wong kang ora mukallaf iku man wong sing lam yukhadibhu kang ora dawuhi sapa Allahu ing man bidzalika kelawan mengkono ibadah. Sumal mukallafu nuli utawi wong mukallaf ismani iku orang bagian. Terus akhirnya sing wong sing mukallaf itu terbagi lagi menjadi dua. Mukminun yaitu wong mukmin wa kafirun dan wong kafir. Berarti kalau ini mengikuti pendapat mukallaf itu tidak ada syarat Islam. Jadi yang pertama adalah balik dan berakal. Maka nanti dalam hal ini terjadilah pilihan, dia iman apa dia kafir. Wal mukminu utai wong mukmin iku ismani kurang bagian. Wong mukmin dibagi lagi menjadi dua. Pokok jadi gawe cawangan ya jadi makhluk berbagi dua, hayawan dan hayawan bagi lagi menjadi dua gitu. Itu nanti sampai nanti ketemu ini. Wal mukminu te wong mukmin iku ismani ana orang bagian, wong mukmin ya ana loro, ta'iun yaiku wong kang taat, wa asin lan wong kang maksiat. Wong kang maksiat itu berarti wong sing melanggar aturan. Selagi dia melanggar aturan Allah, maka dia dikatakan orang yang bermaksiat. Wa kullu wahidin utai saben-saben suwiji minat ta'iina saking pira-pira wong kang padha taat iki mau kan wong mukmin dibagi loro, ta'iin karo asin sing taat karo sing maksiat. Masing-masing ini nanti dibagi lagi menjadi dua. Ta'iin yo ana sing dibagi lagi menjadi alimin wa jahilin, sing asin yo dibagi lagi menjadi alimin wa jahilin. Wa kullu wahidin utai saben-saben suwiji minat ta'iina saking pira-pira wong kang padha taat wal asina lan pira-pira wong kang padha maksiat. Ini ketemu dengan teori kemarin berakhiran yaknun, maunya dibaca fathah berarti diarani jamak mudzakkar salim ya. Wal asina juga begitu, itu ono kalimat berakhiran yaknun. Sama nggak usah makna, nggak ngerti makna ini nggak apa-apa, bisa ngarani ini jamak mudzakkar salim. Dari mana? Dari bentuk hurufnya, struktur hurufnya kita bisa mengetahui, yakni berakhiran yaknun. Wal asina sehingga nanti lagi ngene tok langsung muncul piro-piro ya. Lah terus karek goleki maknane digoleki ning gone kamus. Oh saiki ono kamus akeh gitu ya. Kamus berjalan juga ada tuh ya.
Mbah Google itu kan. Yang qasimu, jadi kul wahidin yang qasimu ku dadi kabagi apa kul wahidin, jadi kabagi ila kismani maring rong bagian. Alimin rupane wong alim, wa jahilin lan kang bodho. Jadi wong sing taat iki ana sing pinter, wong taat ya ana sing bodho. Wong masih aja padha wae. Sumara itu nuli ningali sapa ingsun al-hurura ing tertipu. Tak tingali laziman ingkang tetep li jami'il mukallafina maring sekabehane wong mukallaf. Jadi Imam Ghazali saya lihat bahwasanya ketertipuan itu menetap atau berada pada seluruh orang yang mukallaf. Al-mu'minina rupane wong mukmin wal kafirina lan wong kafir. Wong mukmin ya ana sing tertipu, wong kafir ya tertipu. Illa man kejaba wong sing asoma kang ngreksa hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Gusti Allah mau Rabbul Alamina kang mengerani wong alam kabeh. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah namanya asoma. Makanya Nabi itu punya sifat namanya maksum. Maksum itu terhindar dari dosa. Jadi Nabi gak ono sing nglakoni dosa. Lah dene ono istilah Nabi Adam jadi melakukan dosa, itu bukan dosa gitu ya. Karena derajatnya yang tinggi tadi loh ya. Jadi karena derajatnya yang tinggi itu, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini dianggap adalah dosa menurut ukuran gitu ya. Jadi memandang kepada kesalahannya. Contoh ya saya ono kiai mangan dek ngadeg mulai itu harus dianggap salah tuh ya. Padahal nek cara wong biasa-biasa ya mungkin biasa. Walaupun hadis makan dan minum itu ada beberapa versi ya. Ada memang diantaranya yang menunjukkan bahwasanya berdiri itu boleh gitu ya. Maka dalam hal ini kita bagaimana menggabungkannya ini? Kalau dalam kondisi yang normal maka ya lebih baik kita duduk. Tapi kira-kira kondisi yang tidak normal maka ya kita berdiri dengan mengikuti pendapat yang mengatakan berdiri itu boleh. Illa man asamallahu rabbul alamina wa inna lan sa'tamene ingsun insyaallah taala lamun ngersakaken sapa Allah taala iku aksifu bakal buka sapa ingsun akan saya kupas semuanya an hururihim saking tertibune al mukallafina. Jadi mereka insyaallah nanti akan saya kupas tuntas semuanya. Wa ubayyinu karena diatofkan pada lafaz aksifu, aksifu ini adalah fi'il mudhari dari kata kasafa yaksifu yaksifani yaksifuna taksifu taksifani sampai nanti aksifu naksifu. Maka di sini wa ubayyinu lan jelasaken sapa ingsun al hujjata ing hujjah fihi ing dalem hururihim. Nanti akan saya tunjukkan, akan saya jelaskan tentang dasar ketertipuan mereka. Wa waddihu lan mertelaken sapa ingsun dari kata wadduha. Dan wadduha yuwaddihu tawdihan tawdihatan tawduhan tidohan. Jadi kata wadduha apakah nanti muncul namanya nahwul wadih, nahwu yang jelas itu. Tapi ikut wazan sulah fi'il sulasi. Nanti kalau diikutkan wazan fa'ala maka menjadi wadduha yuwaddihu, menjadi waddihu ini. Wa waddihu lan jelasaken sapa ingsun mertelaken sapa ingsun hu ing hururihim wa yatal idohi kelawan katok-katoke jelasaken. Wa ubayyinu lan jelasaken sapa ingsun hu ing hururihim tak jelasno wa yatal bayani kelawan katok-katoke penjelasan yang paling tuntas bi aujazima kelawan. Dan ini kemudian untuk menghindari pemahaman wala lagi nek dijelasno sampai tuntas sampai sampai mendalam ikilah butuh kitab gede ora. Jadi saya jelaskan dengan penjelasan yang tuntas tadi bi aujazima kelawan luweh ringkes-ringkese barang yakunu kang tinemu apa bi aujazima kelawan luweh ringkes-ringkese barang yakunu kang tinemu apa minal ibarat saking ibarat. Jadi saya pakai dengan bahasa yang paling ringkas. Aujazi itu mestinya kalau dalam isim ghairul munsharif ini mestinya adalah termasuk isim ghairul munsharif. Ilatnya apa?
Wazan fi'il, selain wazan fi'il apa? Karena harus punya dua ilat ya. Jadi kalau gak wani nang wani 5.000 ya. Ya Pak iso jawab mulai ya. Ilangan duit 5.000 aku. Wazan fi'il dan wasfiyah. Wazan fi'il, wazan itu kalau wazan af'al. Jadi kayak afdol ini ya. Mun iku gak oleh diwaca Zaidun utawi Zaid afdolun iku luwih utama dikai tanwin itu gak oleh karena isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Hanya di tanwin itu gak boleh. Gak boleh. Dan terus kemudian ketika dibaca jar maka alamannya harus pakai fathah. Kecuali kalau dia dimudhofkan kayak ini karena ini dimudhofkan ya. Kalau di Alfiyah itu ada wa jurra bil fathati malayam sharif malam yudhaf au yakub badal ratif. Coba surif itu ya enggak surif itu. Badal surif itu nanti adanya di imriti. Kalau di Alfiyah pakai badal ratif. Kowe kaget iso jawab. Urusan langitan ora iso jawab. Masa pikirmu aslinya ya iso jawab. Cuma wis lali to. Lah ini karena dimudhofkan maka jadi wajura bil fathati malayang sharif. Jadi isim ghairu malayang sharif, isim yang ghairu munsharif itu jura bil fathati maka jadikanlah dengan fathah. Malam yudhof selagi tidak dimudhofkan au bada'al atau jatuh setelah al. Karena jatuh dimudhofkan atau jatuh setelah al maka rodi maka yang menjadi munsharif. Lah ini juga begitu karena ini dimudhofkan pada au jazima. Jadi ya karena ma maka menjadi au jazi. Itu kali kayak fi ahsani takwimin ya, fi ahsani takwim. Andai kan kok tidak ada takwimin maka fi ahsana. Gitu ya. Itu maka menjadi fi ahsani takwimin. Bi au jazima kelawan luwih ringkes-ringkese barang sing yakunu kang tinemu apa ma. Biasanya kan yakunu itu dimanani ono to ya. Nah ini di mana nih tinemu sampai kana itu nanti ada kana tam, ada kana. Lah iki sing nangis apa sing tam? Tam. Itu nanti di Alfiyah juga ada. Di Alfiyah itu wadu tamamin. Yang suci. Iya deh. Wadu tamamin. Lah kepetel melon gitu. Terus kadang lanjut melon ya kepetel melon. Wadu tamamin nabira fin yaktafi wa masiwa naqisun. Ya keliru. Wa masiwa naqisun wa naqsufi. Nanti di kalau ini akan buat oleh sisa-sisa yang lalu. Jadi waju tamamin mabirofin yaktafi yang dimaksud dengan karena yang tam itu utamain mabirofin yaktafi dia hanya butuh kepada maf'ul marfu, tidak butuh kepada mansub. Mulanya yakun itu gak duwe khobar. Nek dimanani tinemu yo ora ono khobare. Nek kana Zaidun aliman, kana ono Zaidun sapa Zaid aliman iku wong alim. Itu namanya kana yang nakis, ngono ya. Lah nek kana tam iku manane tinemu. Lah nek tinemu ora duwe khobar karena dia hanya butuh kepada ma'mul ma'ruf yakni isimnya tadi. Ning kene-kene ya padha. Biau jazima kelan luwih ringkes-ringkese barang ya kuno kang tinemu apa ma menawi ibarat saking ibadat. Jadi tak kayak ibarat sing paling ringkes wa abdaima lan luwih baguse barang dadi pun manane edi indah wa abdaima lan luwih baguse barang sing yakunu kang tinemu apa ma minal isyarat saking isyarat fa'aqulu monggo ngucap sapa ingsun wa ma taufiqi lan ora ana utahe pitulung ingsun ora ana pitulungku illa billahi kejaba iku kelawan Gusti Allah. Aku ora bakal oleh pitulung kecuali kanggone Gusti Allah. Ora ana sing iso nulungi aku kejaba Gusti Allah. Iklam sudah berapa menit ini? Karena saya membawa rombongan buah ini saya cukup sekian dulu. Ini sebagai pembukaan, kita teruskan besok lagi ya.
Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.